Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota besar yang tampak modern, tempat para penduduk menjalani aktivitas seperti hari-hari biasa. Namun ada satu hal yang langsung mencuri perhatian. Hampir semua orang mengenakan masker, persis seperti suasana ketika pandemi sedang berada di puncaknya. Di tengah ramainya kerumunan itu, seorang pemuda duduk sendirian sambil menggenggam segelas kopi kenangan. Pakaian yang dikenakannya terlihat lusuh dan kotor, sementara wajahnya yang pucat membuatnya tampak sangat kelelahan. Sambil menatap gelas di tangannya, ia teringat bahwa di kawasan kumuh tempat tinggalnya, membeli segelas kopi seperti ini bahkan merupakan sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan. Seluruh uang yang dimilikinya sudah habis hanya untuk membeli satu gelas kopi tersebut. Karena itulah ia berharap rasanya benar-benar enak. Setidaknya, sesuai dengan namanya, kopi kenangan ini bisa menjadi satu kenangan indah dalam hidupnya. Dengan penuh harap, ia akhirnya menyesap kopinya. Namun baru satu tegukan, ia langsung memuntahkannya kembali. Rasa pahit yang memenuhi mulutnya membuatnya spontan mengutuk kopi itu. Setelah menatap isi gelasnya beberapa saat, ia baru menyadari kesalahannya sendiri. Ia menyesal karena memilih Americano, padahal seharusnya membeli varian gula aren. Meski begitu, ia tetap menghabiskan seluruh isi gelasnya. Bagaimanapun juga, semua uangnya sudah terlanjur habis untuk membeli kopi itu. Lagi pula, setidaknya minuman tersebut berhasil membuat matanya terasa sedikit lebih segar. Begitu kopinya habis, ia melempar gelas kosong itu ke arah tempat sampah dengan gaya yang cukup percaya diri. Sayangnya lemparannya meleset. Pada akhirnya ia hanya bisa bangkit dari tempat duduknya, memungut kembali gelas itu, lalu membuangnya langsung ke dalam tempat sampah. Setelah itu ia kembali berjalan santai di tengah kerumunan tanpa mengenakan masker sama sekali. Hal itu membuat banyak orang memandangnya dengan heran. Di saat semua orang menutupi wajah mereka, pemuda itu justru berjalan begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Jaket hoodie yang dikenakannya tampak penuh noda, sementara wajahnya semakin pucat dan tubuhnya terlihat lemah. Meski langkahnya terasa berat, ia terus memaksa dirinya berjalan sambil bergumam bahwa apapun yang terjadi, ia harus sampai ke kantor polisi. Sesampainya di sana, salah seorang petugas segera menghampirinya dan bertanya apakah ia tersesat atau sedang membutuhkan bantuan. Pemuda itu mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara lemah, ia mengatakan bahwa sesuai aturan khusus nomor 3, dirinya datang untuk menyerahkan diri sebagai pembawa Nightmare Spell. Mendengar pengakuan itu, ekspresi petugas tersebut langsung berubah drastis. Untuk sesaat, ia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan prosedur darurat dan mengumumkan bahwa telah terjadi kode black di kawasan NQSC 7. Sementara suasana di kantor polisi langsung berubah tegang, pemuda itu tetap berdiri di tempat. Wajahnya semakin pucat dan keringat terus mengucur dari tubuhnya, seolah ia sedang berusaha menahan rasa sakit akibat infeksi yang sudah menyebar. Wabah yang dikenal dengan nama Nightmare Spell pertama kali muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Pada awal kemunculannya, wabah itu tampak seperti penyakit biasa yang membuat penderitanya mengalami kelelahan luar biasa dan rasa kantuk yang tidak tertahankan. Namun ketika semakin banyak korban yang tertidur lalu tidak pernah bangun lagi, seluruh dunia akhirnya mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Fenomena itu kemudian dikenal sebagai Nightmare Spell, sebuah kutukan yang sama sekali bukan penyakit biasa. Siapapun yang meninggal saat tertidur akibat kutukan tersebut akan berubah menjadi monster mengerikan yang dikenal sebagai Nightmare Creature. Tanpa memiliki sedikit pun belas kasihan, para monster itu mulai memburu manusia di mana-mana. Bahkan kekuatan militer dari berbagai negara pun tidak mampu menghentikan amukan mereka. Tidak butuh waktu lama hingga dunia benar-benar tenggelam dalam keputusasaan dan kekacauan. Namun di tengah situasi yang tampak tanpa harapan itu, sebuah keajaiban mulai terjadi. Orang-orang yang sebelumnya tertidur karena Nightmare Spell perlahan terbangun kembali. Mereka ternyata berhasil bertahan hidup setelah melewati serangkaian ujian mematikan di dalam mimpi buruk yang disebut Nightmare Trial, dan sejak saat itu mereka dikenal sebagai Awakened. Setelah kembali ke dunia nyata, para Awakened memperoleh kekuatan luar biasa sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan Nightmare Trial. Berkat kekuatan itulah mereka mampu melawan Nightmare Creature, membalikan keadaan, dan sedikit demi sedikit mengembalikan kedamaian yang sempat hilang dari dunia.
Seiring berjalannya waktu, para Awakened pun menjadi simbol harapan bagi seluruh umat manusia. Mereka berdiri di garis depan sebagai para penjaga yang melindungi manusia dari ancaman nightmare creature sekaligus menjaga tatanan dunia yang baru. Karena itulah, demi menghadapi kemungkinan munculnya murid-murid yang terinfeksi nightmare spell, hampir semua sekolah mulai mengajarkan berbagai kemampuan bertarung dan bertahan hidup sejak dini. Banyak keluarga kaya bahkan rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar agar anak-anak mereka mendapatkan pelatihan khusus dan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi seorang Awakened. Terlebih lagi, jika seorang anak lahir dari garis keturunan Awakened yang kuat, kemungkinan besar ia juga akan mewarisi kemampuan istimewa. Beberapa di antaranya bahkan bisa mewarisi kekuatan seperti memori atau echo, kemampuan berharga yang membuat mereka memiliki keunggulan sejak lahir. Sayangnya, semua itu sama sekali tidak berlaku bagi pemuda yang tadi datang ke kantor polisi. Di mata kebanyakan orang, ia hanyalah seorang pemuda dari kawasan kumuh yang dipandang tidak lebih berharga daripada seekor tikus jalanan. Bagi seseorang dengan latar belakang seperti dirinya, terkena nightmare spell bukanlah awal menuju kejayaan seperti yang diimpikan banyak orang, melainkan hukuman mati yang tinggal menunggu waktu. Adegan kembali ke kantor polisi yang berada di Distrik 7, Siege Capital, Kuadran Utara. Di depan ruang interogasi, dua orang petugas tampak berjaga dengan sangat ketat. Sementara itu, di dalam ruangan, pemuda yang datang menyerahkan diri tadi sedang menjalani pemeriksaan. Dengan suara yang terdengar lemah, ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Sunless, meski hampir semua orang lebih mengenalnya dengan panggilan Sunny. Mendengar nama itu, salah seorang polisi langsung mengernyitkan dahi dan berkomentar bahwa nama tersebut terdengar cukup aneh. Sunny hanya menjelaskan dengan tenang bahwa ia lahir saat terjadi gerhana matahari. Ibunya yang memiliki jiwa puitis kemudian memberinya nama Sunless, dan sejak saat itu semua orang lebih sering memanggilnya Sunny. Polisi itu lalu bertanya apakah ia ingin menghubungi keluarganya terlebih dahulu sebelum semuanya dimulai. Namun Sunny langsung menggeleng. Menurutnya, sudah tidak ada lagi keluarga yang bisa dihubungi, jadi tidak perlu merepotkan siapapun. Mendengar jawaban itu, suasana ruangan sejenak menjadi hening. Beberapa saat kemudian, polisi tersebut kembali bertanya apakah Sunny masih mampu bertahan dalam kondisinya sekarang. Sunny menjawab dengan nada pasrah bahwa waktu yang dimilikinya sebelum kembali tertidur sudah tidak lama lagi. Menyadari situasinya semakin mendesak, polisi itu langsung menghentikan semua basa-basi. Dengan nada yang jauh lebih serius, ia meminta Sunny mendengarkan setiap perkataannya baik-baik dan sebisa mungkin terus melawan rasa kantuk yang mulai menguasai tubuhnya. Ia kemudian bertanya seberapa banyak pengetahuan Sunny mengenai nightmare spell. Sunny menjelaskan bahwa yang ia ketahui hanyalah seseorang akan memasuki Dream Realm, membunuh beberapa monster, lalu menyelesaikan nightmare pertama. Jika berhasil melewati semua itu, orang tersebut akan memperoleh kekuatan sihir dan menjadi seorang Awakened. Mendengar jawaban itu, polisi tersebut sedikit merasa lega. Setidaknya Sunny sudah memahami gambaran dasarnya. Meski begitu, masih ada satu hal penting yang harus ia ketahui. Polisi itu menjelaskan bahwa di dalam nightmare pertama nanti, Sunny tidak hanya akan berhadapan dengan para monster, ia juga akan bertemu manusia. Namun manusia-manusia itu bukanlah orang sungguhan. Semuanya hanyalah ilusi yang diciptakan nightmare spell sebagai bagian dari ujian. Karena itulah, jika keadaan memaksanya untuk membunuh mereka, Sunny tidak boleh ragu ataupun terbebani rasa bersalah. Demi bisa bertahan hidup, ia harus menganggap semua manusia yang ditemuinya di dalam nightmare hanyalah ilusi semata. Setelah itu, polisi tersebut kembali memberikan beberapa nasihat penting. Begitu memasuki nightmare, Sunny diminta segera memeriksa atributes dan aspek yang dimilikinya. Jika ia memperoleh aspek yang berorientasi pada pertempuran, seperti swordsman atau archer, maka peluangnya untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Namun andai kata aspek yang didapat ternyata tidak berhubungan dengan pertarungan, ia juga tidak boleh langsung putus asa. Menurut polisi itu, tidak ada aspek yang benar-benar tidak berguna. Setiap kemampuan memiliki kelebihan masing-masing jika digunakan dengan cara yang tepat. Lagi pula, nightmare spell pada dasarnya adalah sebuah ujian, bukan tempat eksekusi. Polisi itu kembali menegaskan bahwa yang terpenting bagi Sunny adalah melakukan apapun yang ia bisa agar tetap bertahan hidup. Semua tindakan, keputusan,
Dan pencapaiannya selama menjalani Nightmare Trial akan menentukan imbalan serta kekuatan yang akan ia peroleh jika berhasil keluar hidup-hidup. Namun sesaat kemudian ekspresi polisi itu berubah drastis. Tatapannya menjadi jauh lebih tajam saat ia menyampaikan peringatan yang paling penting. Jika Sunny mati di dalam Nightmare, tubuhnya di dunia nyata akan berubah menjadi gerbang tempat lahirnya Nightmare Creature. Dan ketika hal itu terjadi, tidak akan ada pilihan lain selain membunuhnya sebelum monster tersebut sempat menimbulkan korban yang lebih banyak. Polisi itu mengatakannya tanpa sedikit pun keraguan. Jika situasi tersebut benar-benar terjadi, ia dan rekan-rekannya sendirilah yang akan mengakhiri hidup Sunny demi menghentikan ancaman itu. Sementara penjelasan itu terus berlanjut, kelopak mata Sunny terasa semakin berat. Rasa kantuk yang berasal dari Nightmare Spell perlahan mengambil alih kesadarannya hingga matanya mulai menutup sedikit demi sedikit. Melihat keadaan itu, polisi tersebut langsung meninggikan suaranya agar setiap kata yang diucapkannya masih bisa didengar. Ia terus memohon kepada Sunny agar jangan sampai mati. Kalaupun memang harus bertarung, setidaknya jangan langsung tewas sesaat setelah memasuki Nightmare. Menurutnya, para Awakened yang bertugas menangani kasus seperti ini masih membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba di lokasi. Selama jeda itu, ia benar-benar berharap Sunny bisa bertahan hidup. Jika tidak, dirinya bersama para petugas lainlah yang harus menghadapi Nightmare Creature dengan kemampuan mereka sendiri, tanpa bantuan seorang Awakened. Ucapan itu menjadi kata-kata terakhir yang berhasil didengar Sunny. Tak lama kemudian, kedua matanya benar-benar tertutup. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Selamat datang di Nightmare Spell! Di tengah kegelapan bernuansa kosmik dengan kilatan cahaya misterius, suara sambutan mendadak menggema. Suara itu menyapa seorang aspiran dan memberitahu kalau dia baru saja masuk ke dalam Nightmare Spell. Sunny berdiri tertegun di area asing yang dikelilingi tebing batu raksasa dan air terjun. Dia memandangi sekelilingnya yang sama sekali tidak dia kenali, lalu bertanya-tanya soal lokasi tempatnya berada sekarang. Pemuda berambut hitam itu hanya bisa menengada dengan bingung, mencoba memahami situasi aneh yang mendadak menimpanya. Saat mendongak ke langit malam, Sunny langsung terperanjat. Dia melihat bulan berukuran sangat besar bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kejutan Sunny belum berhenti di situ. Aliran waktu di tempat itu mendadak bergerak terbalik. Butiran air dari air terjun di depannya terangkat naik ke udara. Sunny membelalak lebar menyaksikan kejadian janggal tersebut. Pemandangan di sekitarnya juga terasa mengerikan. Banyak mayat berserakan di tanah bersalju. Sunny syok dan bertanya-tanya alasan ada begitu banyak mayat di tempat itu. Saat memperhatikan salah satu jasad prajurit yang masih memakai helm tempur, pikiran Sunny mulai melayang. Dia menebak apakah semua ini terjadi karena perang atau pembantaian. Tebakan itu makin kuat saat dia melihat tangan mayat tersebut terikat rantai besi. Di tengah kebingungan itu, ekspresi Sunny mendadak berubah kaget. Fokus pandangannya memperlihatkan kepanikan yang makin menjadi. Mendadak muncul kotak notifikasi di depannya. Pesan itu menyuruh Sunny bersiap-siap karena trial pertamanya akan segera dimulai. Tepat setelah peringatan itu muncul, Sunny tersentak. Dia melihat kedua tangannya sudah terbelenggu borgol besi yang terhubung rantai. Sunny memandangi rantai di pergelangan tangannya dengan makin panik. Pandangan Sunny lalu teralih ke rombongan prajurit berzirah yang menunggangi kuda di jalanan bersalju. Mereka merayap perlahan melewati pegunungan es. Pikirannya makin kacau. Setahunnya, seorang aspiran biasanya mendapatkan skenario awal yang memberikan sedikit kebebasan bertindak. Sunny menghembuskan napas berat di tengah udara dingin, mencoba memahami takdir aneh yang mendadak menimpanya. Dalam ingatannya, skenario awal biasanya menempatkan aspiran sebagai anggota berhak istimewa atau setidaknya menjadi warrior terpandang. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Sunny justru mendapati dirinya berjalan di antara barisan tawanan yang terikat rantai di tengah cuaca ekstrem. Rombongan itu diseret paksa melewati jalan bersalju di antara benteng pegunungan es. Sunny hanya bisa mengutuk dalam hati kalau ini adalah skenario awal paling buruk. Tiba-tiba deretan simbol bercahaya membiru melayang tepat di depan matanya. Sunny makin bingung karena belum pernah melihat jenis tulisan seperti itu. Walau tidak bisa membaca bentuk hurufnya, dia anehnya bisa langsung memahami arti pesan tersebut. Layar sistem menampilkan data pribadinya.
Di sana tertera nama Sunless, nama asli yang masih kosong, rank aspirant, status core tidak aktif, serta memories dan echoes yang masih kosong. Layar itu juga memperlihatkan atribut Fated, Mark of Divinity, dan Child of Shadows. Sunny teringat ucapan orang-orang kalau nilai spell sebanding dengan tingkat kesulitannya. Dia berharap penderitaan ini setidaknya terbayar dengan aspek yang kuat. Namun harapan itu hancur berantakan saat deskripsi aspek muncul. Aspek miliknya adalah Temple Slave. Deskripsi itu menyebut budak sebagai sampah tak berguna, dan Temple Slave jauh lebih langka tapi sama tidak bergunanya. Emosi Sunny langsung meledak. Dia merasa dibohongi oleh anggapan orang-orang kalau tidak ada aspek yang sia-sia. Sunny mengepalkan gigi sambil melotot kesal ke arah huruf bercahaya di depannya. Dia mengutuk dalam hati bahwa semua anggapan itu cuma omong kosong. Layar sistem lalu menampilkan penjelasan atribut Fated. Di sana dijelaskan kalau benang takdir terikat sangat erat di sekelilingnya, menarik banyak kejadian tak terduga baik atau buruk. Sebagian orang diberkati dan sebagian dikutuk, tetapi jarang ada yang mengalami keduanya sekaligus. Tiba-tiba kaki telanjang Sunny tersandung batu di tanah bersalju. Langkahnya terhuyung dan menyeret rantai besi di tangannya. Pria di belakangnya yang terikat di rantai yang sama langsung membentak emosi. Dia menyuruh Sunny memperhatikan langkah agar tidak mati konyol. Pria lain di depan menyela dan meminta mereka berhenti bertengkar. Dia menegaskan kalau siapapun yang lemah bakal mati sebelum matahari terbit karena keganasan gunung ini. Sementara itu, Sunny hanya bisa membatin kalau Nightmare Spell tidak mungkin melepaskannya semudah itu. Sunny makin yakin kalau sekelompok monster bakal datang menghabisi mereka semua dalam perjalanan ini. Salah satu budak mengeluh saat melihat gunung salju tinggi di depan mata. Dia mempertanyakan berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan di tempat sedingin itu. Pria berambut pirang di belakangnya langsung membentak galak. Dia menyuruh budak itu mengurusi diri sendiri karena yakin dirinya bakal bertahan hidup. Bagi Sunny, keputusasaan dan ego orang-orang di sekitarnya terasa sama saja. Pria tua berambut abu-abu di belakang ikut menimpali. Dia menyebut jalanan gunung ini biasanya jauh lebih hangat di musim seperti ini dan menganggap nasib mereka memang sedang apes. Pria tua itu lalu menasihati si pria pirang agar tidak menyakiti Sunny. Pria pirang itu menoleh bingung dan bertanya alasan dia harus menahan diri. Pria tua itu menyuruhnya memperhatikan tanda di kulit Sunny. Dia menjelaskan kalau Sunny berbeda dari mereka yang menjadi budak karena utang, kejahatan, atau kesialan. Sambil memperlihatkan tanda di lengan Sunny, dia menegaskan kalau Sunny terlahir sebagai budak atau lebih tepatnya seorang temple slave. Di saat bersamaan, sistem menampilkan deskripsi atribut Mark of Divinity. Pengguna dikatakan memancarkan aroma divinity secara samar, seolah pernah tersentuh olehnya di masa lalu. Pria tua itu melanjutkan kalau kekaisaran baru saja menghancurkan kuil terakhir Shadow God. Dia menduga dari sanalah asal-usul Sunny hingga berakhir merana di tempat ini. Pria tua itu melirik tajam ke si budak pirang dan bertanya apakah dia berani mengambil risiko memicu kemarahan dewa. Prajurit penunggang kuda di barisan depan mendadak menoleh ke belakang. Dia berteriak memastikan apakah ada masalah di barisan para budak. Pria tua buru-buru menjawab tidak ada masalah. Dia beralasan mereka hanya lelah dan kedinginan, lalu berpura-pura khawatir perjalanan ekstrem ini terlalu berat untuk anak muda seperti Sunny. Prajurit berzirah itu terdiam memperhatikan Sunny dari atas kudanya. Sunny membalas tatapan itu dengan dingin sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh prajurit tersebut. Prajurit itu menyuruh Sunny bertahan sebentar lagi. Dia menjanjikan kalau rombongan bakal berhenti membuat camp begitu matahari terbenam. Sunny dongkol dalam hati dipanggil anak kecil. Usianya sudah hampir 17 tahun. Lagi pula prajurit di depannya kelihatan tidak jauh lebih tua darinya. Tanpa diduga, prajurit berzirah itu menghentikan kudanya tepat di samping Sunny. Dia menyodorkan kantong air dari kulit ke arah Sunny tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sunny yang tangannya terikat rantai besi mengangkat kedua tangannya untuk menerima tempat minum itu. Dalam hati dia merasa sinis dan mempertanyakan apakah prajurit itu merasa menjadi orang baik hanya karena berbagi air. Tiba-tiba sebuah cambuk berkibar di udara dan menyabet tepat ke arah mereka. Sabetan keras itu mengenai Sunny hingga membuatnya terhuyung dan terdorong dari barisan. Sunny tersenyum sinis sambil menghembuskan napas dingin melihat prajurit yang mendadak mencambuknya.
Pria tua berambut uban yang memegang cambuk menegur prajurit muda itu dengan nada dingin. Dia mempertanyakan tindakan prajurit muda tersebut. Prajurit muda itu terdiam membisu, mencoba membela diri kalau dia hanya berniat memberikan sedikit air untuk Sani. Dengan wajah galak, pria tua itu membentak prajurit muda untuk menutup mulut. Dia menegaskan kalau para budak bukanlah teman mereka. Bahkan menyebut budak-budak di sana sama sekali bukan manusia. Pria tua itu memberi peringatan keras dan mengancam si prajurit muda. Dia memperingatkan agar prajurit itu tidak terlihat akrab lagi dengan para budak jika tidak mau punggungnya sendiri yang dicambuk. Sani melangkah di jalan bersalju sambil mendengus. Dia berjanji dalam hati, sebelum dirinya mati nanti, dia bakal memastikan pria tua kejam itu mati duluan. Mata Sani melirik tajam ke arah prajurit muda di sebelahnya. Kekesalannya menumpuk. Dia bertekad prajurit sok baik itu bakal jadi target selanjutnya setelah si pria tua. Matahari perlahan tenggelam di balik puncak gunung bersalju, memancarkan warna jingga keperakan di seluruh langit. Melihat hari mulai gelap, komandan beruban menarik tali kekang kudanya. Dia memerintahkan seluruh rombongan berhenti untuk membuat camp. Malam akhirnya tiba. Langit gelap berawan kini dipenuhi bintang dan bulan sabit yang bersinar redup. Kuali besar berisi sup panas menggantung di atas kobaran api unggun. Di sekelilingnya berdiri benteng tebing batu menjulang tinggi yang menyelimuti area perkemahan. Para prajurit berarmor lengkap berkumpul rapat, mengobrol santai sambil menikmati sup dan hangatnya api. Berbeda jauh dari para prajurit, Sani duduk dengan tangan terikat rantai besi tebal. Dia hanya bisa menggigit makanan keras di tangannya pelan-pelan. Suasana di area para budak terasa menyesakan. Salah satu budak mulai menyumpah serapah. Dia mengutuk orang-orang kekaisaran yang memperlakukan mereka seperti binatang. Pria pirang di barisan budak makin emosi. Sambil terus mengunyah keras, dia ngomel kalau makanan ini jauh lebih buruk daripada jatah di penjara. Padahal dulu sebagian besar dari mereka hanya menunggu giliran dikirim ke tiang gantungan. Sani memperhatikan pria pirang itu dari samping. Dia merasa geli melihat tingkah si pirang yang terus komplain, tetapi makanannya tetap disikat habis tanpa henti. Mikirin nasibnya yang sial, Sani menyadari kalau mereka dirantai bersamaan. Dia tidak punya banyak pilihan dan situasi ini sangat merepotkan. Namun dalam hati, Sani bertekad tetap menjaga jarak dari orang-orang itu. Sani mendongakkan kepala menikmati terpaan angin malam yang menyegarkan. Dia heran sendiri karena di dunia asalnya sangat sulit menemukan udara sebersih ini. Duduk bersila di atas batu dingin, Sani berpikir kalau dipanggil oleh spell ternyata ada untungnya juga. Dia lalu memutuskan untuk memeriksa status atribut miliknya lagi. Informasi status tadi sempat lewat begitu saja tanpa sempat dia perhatikan. Sani memfokuskan pandangan ke arah deretan huruf rune ungu berkilau yang mendadak muncul melayang. Layar transparan itu menampilkan atribut bertuliskan Child of Shadows. Deskripsinya menyatakan kalau bayangan menganggap dirinya sebagai bagian dari mereka. Membaca penjelasan tersebut, Sani tertegun sambil melirik ke arah kegelapan malam. Dia merasa penasaran dengan maksud sebenarnya dari status tersebut. Sani membalikan badan dan memandang jauh ke arah perkemahan prajurit. Cahaya biru redup mendadak memancar dari balik bayangan tubuhnya, menyinari area sekitar. Sani terus berdiri diam sambil terhanyut dalam pikiran. Mata Sani mendadak berbinar terang di tengah kegelapan. Dia baru sadar kalau penglihatannya bisa menembus malam dengan sangat jelas. Saat merasa akhirnya mendapat kemampuan yang berguna, Sani dikagetkan suara tepukan keras. Budak tua di sebelahnya mendadak menepis buah beri merah dari tangan pria pirang. Budak tua itu memperingatkan agar buah tersebut tidak dimakan. Pria pirang yang ditepis tangannya langsung ngamuk tidak terima. Dia ngomel kalau dirinya sangat kelaparan dan tidak butuh saran sok tahu. Budak tua itu tetap tenang. Dia menjelaskan kalau buah beri merah itu bernama Bloodbane. Tumbuhan tersebut hanya bisa tumbuh di tanah yang pernah tersiram darah manusia, seperti medan perang atau bekas pembantaian. Budak tua itu menambah peringatan kalau Bloodbane sangat beracun. Hanya butuh beberapa gigitan untuk membunuh seorang pria dewasa seketika. Mendengar penjelasan horor itu, si pirang langsung panik setengah mati. Sambil mengusap dada, dia ngomel meminta budak tua itu berbicara dari awal. Sani yang duduk tidak jauh dari sana tertegun diam. Dia mencerna ucapan budak tua itu dalam hati. Kenyataan kalau tempat mereka berada sekarang merupakan bekas medan perang atau lokasi pembantaian.
Di tengah suasana sunyi, Sunny mendadak merasa lokasi ini kelihatan tidak asing. Dia mengalihkan pandangan dengan raut wajah bingung sekaligus penasaran. Di pikirannya mendadak melintas bayangan tumpukan tulang belulang berzirah yang sempat dia lihat saat perputaran waktu terjadi. Bukan cuma itu, dia juga teringat gambaran sisa rantai besi yang mengikat tulang tangan manusia di tanah. Menyadari fakta mengerikan itu, Sunny tersentak kaget. Matanya melotot dan tubuhnya menegang ketakutan karena dugaan buruknya benar. Mendadak hantaman besar menerjang area sekitar. Debu, batuan, dan cipratan darah seketika berhamburan kemana-mana. Sunny membeku dengan pandangan syok luar biasa. Dalam situasi mengerikan ini, semua orang dipastikan bakal mati. Tangan-tangan terbelenggu rantai besi tergeletak tak berdaya di atas tanah yang dipenuhi ceceran darah segar dan runtuhan batu. Sunny seketika terlonjak kaget dengan mata melotot lebar. Di dalam kegelapan, dia melihat begitu banyak batu berjatuhan dari atas tempat mereka berkemah. Seorang prajurit berlapis zirah hitam melompat mundur berusaha menyelamatkan diri dari guncangan batu-batu besar. Namun serangan mendadak itu menghancurkan seluruh tempat penyimpanan. Kereta kayu, kuda-kuda, dan para penjaga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Puing-puing gerobak kayu dan roda yang hancur berserakan di bawah pendar salju dan langit malam yang kelam. Suasana mendadak hening, menyisakan reruntuhan perbekalan di tengah hamparan tanah bersalju. Para prajurit yang tersisa terbatuk-batuk menahan asap dan debu yang membumbung tinggi. Mereka kebingungan setengah mati dengan apa yang baru saja menghantam perkemahan. Salah satu prajurit mendadak berteriak histeris. Dia meminta sang kapten langsung melihat ke arah puncak tebing. Guncangan dahsyat menyapu seluruh area. Suara teriakan minta tolong berhamburan di tengah kepulan asap dan badai salju. Tanpa buang waktu, sang kapten mencabut pedangnya. Dia berteriak lantang memerintahkan semua prajurit yang tersisa untuk bersiap bertarung. Dari balik kegelapan puncak tebing tinggi di tengah terpaan badai salju, sosok makhluk misterius berdiri tegak mengawasi mereka dari atas. Mata makhluk itu menyala terang di balik kegelapan malam, memancarkan aura mengerikan yang mengunci pandangan para prajurit. Sang kapten memegang pedangnya erat-erat dengan raut wajah tegang dan gemetar. Dia membatin kalau dirinya tidak pernah mendengar ada monster yang bersarang di area ini. Sang kapten mendadak terperanjat dengan mata terbelalak. Sosok monster mengerikan di atas tebing itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Sambil mengedarkan pandangan, kapten berteriak memperingatkan pasukannya agar tetap waspada. Mereka tidak tahu kapan monster itu bakal menyerang lagi. Tiba-tiba seorang prajurit memanggilnya dengan nada gemetar, memberitahu ada sesuatu yang bergerak cepat mengincar mereka. Seketika itu juga, tebasan mematikan memenggal kepala prajurit di barisan depan. Darah segar menyembur kemana-mana. Para budak melotot ketakutan melihat bayangan monster berambut panjang dengan aura kegelapan muncul di tengah badai salju. Sambil berkeringat dingin, tahanan berkepala botak bertanya-tanya jenis monster di depan mereka. Temannya menimpali kalau suasana terlalu gelap untuk melihat wujudnya dengan jelas. Mata pria itu mendadak membesar. Matanya memantulkan sosok makhluk mengerikan yang siap memangsa. Monster itu langsung menggigit dan memutus kepala salah satu budak dengan brutal. Darah menyembur ke segala arah. Setelah melahap korbannya, makhluk itu berdiri tegak memegang sisa tubuh yang bersimbah darah. Para tahanan yang tersisa cuma bisa membatin kalau monster ini benar-benar terlalu kuat. Sunny dan tahanan lainnya menegang ketakutan. Rantai di tangan mereka bergetar hebat menyadari situasi yang makin mematikan. Sosok monster raksasa bertangan tiga dengan mata menyala terang berdiri menjulang tepat di hadapan Sunny dan para tahanan. Makhluk itu siap membantai mereka tanpa ampun. Salah satu tahanan berteriak histeris memohon bantuan pada siapapun yang bisa menyelamatkannya. Monster itu mengeram mengerikan, memperlihatkan taring-taring tajam yang berlumuran darah segar. Cakar tajamnya bergerak cepat menyambar ke arah para tahanan yang tidak berdaya. Di tengah badai salju yang dingin, monster itu melompat cepat menerjang para budak yang terikat rantai. Mata Sunny membelalak lebar melihat serangan mendadak itu sambil mengutuk nasib sialnya. Monster hitam raksasa itu mendarat brutal di tengah-tengah area dan melempar tubuh salah satu budak ke samping. Para budak yang panik berteriak histeris menyuruh yang lain berlari. Sementara itu, mata menyala sang monster terus mengintai dari balik kegelapan.
Makhluk seram itu kembali melompat dengan sangat cepat hingga memicu hempasan keras di permukaan es. Mendadak tubuh tahanan bertubuh besar menimpa Sunny yang tertahan di tanah. Sunny mengadu kesakitan dan mengeluh betapa berat beban itu. Dia berteriak menyuruh tahanan yang menimpanya segera menyingkir. Dengan sisa tenaga, Sunny mengerang sambil berusaha mendorong tubuh berat tersebut. Tubuh tahanan yang ternyata sudah tidak bernyawa itu akhirnya ambruk dan terkapar tepat di sebelah Sunny. Sunny tertegun kebingungan memperhatikan tubuh di sebelahnya. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah orang ini memang sudah tewas. Di tengah kepanikan dan teriakan minta tolong yang menggema, Sunny terdiam melihat situasi buruk di depannya. Walau begitu, dia berusaha menenangkan diri dan berpikir keadaan bisa saja makin parah. Setidaknya makhluk mengerikan itu sibuk mengejar budak lain yang kabur. Dari jauh Sunny memperhatikan tindakan bodoh orang-orang yang panik tersebut. Suara teriakan menyuruh semua orang segera lari ke dalam hutan dan bergerak secepat mungkin. Sunny berpikir kalau keputusan kabur malah membuat mereka makin terjerumus. Tanpa api, mereka bakal mati membeku di tengah malam yang dingin. Sunny merasa kabur sebelum matahari terbit sama saja dengan bunuh diri. Namun budak berambut pirang di sebelahnya menegaskan kalau dia lebih memilih mati membeku daripada dimakan hidup-hidup oleh monster. Tanpa buang waktu, budak pirang itu menyuruh Sunny ikut bersembunyi bersamanya. Dia bergerak panik hingga rantai di tubuhnya berdenting keras. Sunny menggertakkan gigi menahan sakit sambil berusaha keras menarik rantai. Budak pirang di depannya panik melihat Sunny tidak kunjung melangkah dan berteriak bertanya penyebabnya. Sunny menjelaskan kalau tubuhnya terhubung langsung dengan budak besar di belakangnya. Si pirang makin panik dan mempertanyakan apakah budak bertubuh besar itu masih hidup atau sudah tewas. Tepat di saat itu, tubuh budak besar di tanah mendadak bergerak sendiri dengan bunyi gemeretak tulang. Sunny menyesali pikirannya yang sempat merasa situasi tidak bisa lebih buruk lagi. Matanya membelalak lebar diselimuti rasa terkejut dan ketakutan. Tubuh budak itu mengalami mutasi menjadi monster kelam dengan mata menyala dan gigi-gigi tajam yang menggeram. Melihat kekacauan tersebut, Sunny meratapi nasibnya dan menyadari situasi ini benar-benar tidak beres. Sunny panik setengah mati. Dia heran kenapa monster kelas Tyrant bisa ada di tempat ini. Tyrant adalah makhluk nightmare tingkat tinggi yang kekuatannya di atas beast, monster, demon, dan devil. Cuma kelas Tyrant atau yang lebih tinggi yang bisa menciptakan minion sendiri. Sunny tidak pernah mendengar ada makhluk yang lebih kuat dari devil muncul di nightmare pertama. Dia mulai mempertanyakan sekuat apa sebenarnya atribut Fated milik dirinya. Deskripsi atribut Fated menjelaskan kalau benang takdir melilit erat di sekeliling pemiliknya, menarik banyak kejadian tak terduga baik atau buruk. Sebagian orang diberkati dan sebagian dikutuk, tetapi jarang sekali ada orang yang mengalami keduanya sekaligus. Sunny langsung berteriak tegas menyuruh budak di sebelahnya membunuh monster itu sebelum selesai berubah. Jika ragu sedikit saja, mereka berdua bakal mati konyol di tempat. Budak pirang itu cuma bisa bengong menatap Sunny dengan wajah pucat pasi dan berkeringat dingin karena panik. Tanpa buang waktu, Sunny memberi instruksi cepat. Dia bakal melilitkan rantai ke leher monster itu dan begitu memberi tanda, budak pirang harus menariknya sekuat tenaga. Rantai langsung dililitkan ketat ke leher monster yang mulai mengamuk. Di momen yang pas, Sunny berteriak keras memberi komando untuk menarik rantai. Sunny dan budak pirang menarik rantai sekuat tenaga hingga makin kencang dan tegang. Monster itu berusaha berontak menahan sakit. Dengan mata membelalak penuh amarah, Sunny berteriak menyuruh monster itu segera mati. Budak pirang mengeluarkan seluruh tenaganya sambil meringis, beradu kekuatan dengan monster bermata banyak yang makin terdesak. Seketika mata monster itu melotot lebar dengan urat-urat menegang, tepat saat lehernya patah terjerat rantai. Sistem mendadak memunculkan notifikasi kalau Sunny berhasil membunuh Dorman Beast, Mountain King's larva. Tubuh monster itu ambruk menghantam tanah dengan darah bercucuran. Sunny tertegun dan menyadari Mountain King adalah nama makhluk tersebut. Sunny menghela napas lega sambil terengah-engah. Budak pirang di sebelahnya terbata-bata, masih tidak percaya mereka benar-benar selamat. Si pirang berteriak kegirangan sambil mengangkat kedua tangannya yang terikat rantai. Sunny yang kecapekan duduk bersimpuh memandangi bangkai monster di depannya. Dia membatin kalau dirinya cuma diberi waktu istirahat 3 detik. Budak pirang berpaling menatap Sunny dengan wajah cemas menanyakan langkah mereka selanjutnya.
Sunny terkejut saat melihat sekeliling. Dia bertanya-tanya apakah budak lain di sekitar mereka juga berubah menjadi larva yang sama. Satu persatu budak di sekeliling mereka mulai merayap dan bertransformasi menjadi monster buas. Raungan keras mereka memenuhi area pegunungan salju. Melihat situasi yang makin mengancam nyawa, Sunny menatap tajam sambil mengutuk nasib sialnya. Dia membatin, andai bisa membangunkan kekuatannya saat ini, ceritanya mungkin bakal berbeda. Monster mengerikan bermata banyak itu menyeringai lebar memperlihatkan taring-taring tajamnya. Makhluk itu melompat menerjang dari udara dengan cakar terbentang. Sunny yang tangannya masih terikat rantai berusaha bersiap menahan serangan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Sunny menatap tajam ke arah monster itu sambil mencengkeram rantai erat-erat dan menantangnya maju. Tiba-tiba tebasan cahaya biru tajam melintas. Sunny dengan sigap memiringkan wajah memfokuskan pandangan. Monster yang melompat tinggi menerkam Sunny seketika terpenggal di udara. Sosok bertopi armor mendadak melintas dan membantai monster-monster di sekitar mereka. Darah menyembur deras di depan Sunny dan si budak pirang. Budak pirang melotot lebar terkejut. Sunny berteriak dalam hati menyadari sosok misterius itu muncul lagi. Sosok yang sama dengan prajurit yang sebelumnya memberi dia air. Pria berhelm zirah besi itu menatap dingin ke depan. Sunny membatin kalau pria bertopeng itu kelihatan seperti pahlawan di tengah bangkai monster yang berserakan. Namun Sunny mendecak sebal dan menatap tajam. Dia menganggap orang itu hanya peniru yang ingin cari perhatian. Sambil menatap punggung pria berzirah, Sunny mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut. Pria berzirah itu melirik pelan dari balik helm tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa basa-basi, pria berzirah melemparkan sebuah kunci ke arah Sunny dan menyuruhnya menangkap benda itu. Sunny refleks menangkap kunci besi dengan kedua tangan yang terikat. Dia tertegun menatap benda di genggamannya, tidak menyangka kalau yang dilemparkan adalah kunci borgol. Pria berzirah berjalan pergi meninggalkan mereka di tengah badai salju. Dia menyuruh Sunny menyelamatkan dirinya sendiri, lalu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Sunny menatap kepergian pria itu dengan curiga. Tumbuh besar di kawasan kumuh membuat Sunny paham, orang yang tiba-tiba berbuat baik tanpa alasan adalah orang yang paling wajib diwaspadai. Tanpa pikir panjang, Sunny memasukkan kunci ke lubang borgol dan memutarnya hingga terdengar bunyi mekanisme terbuka. Borgol dan rantai berat yang mengikat tangan serta kakinya akhirnya terlepas dan jatuh ke tanah. Sunny memegangi pergelangan tangannya yang bebas. Budak pirang di belakangnya melotot kaget melihat Sunny berhasil lepas. Dalam hati, Sunny menegaskan kalau dia tidak bakal lupa perlakuan ini dan berjanji suatu saat akan membalas dendam. Budak pirang yang kebingungan berteriak panik memanggil Sunny. Dia memohon agar rantainya ikut dilepaskan. Sunny menatapnya dan merasa pria itu cukup menjengkelkan. Namun setelah melirik sebentar, Sunny berpikir membebaskan orang itu tidak bakal merugikan dirinya. Tiba-tiba suara budak lain terdengar meminta tolong agar Sunny juga mau melepaskan borgolnya. Sunny akhirnya mempertimbangkan hal itu. Dia sadar makin banyak jumlah orang, makin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Langkah kaki pelan dari budak lain mulai mendekat ke arah mereka. Begitu belenggu besi terlepas dan jatuh ke tanah, mereka berteriak kegirangan menikmati kebebasan. Bahkan ada yang meyakini dewa sedang berbaik hati. Budak pirang langsung berdiri menyenggol kawan-kawannya. Dia mengingatkan kalau para ksatria sedang sibuk mengalihkan perhatian monster, jadi mereka tidak boleh diam saja. Melihat celah bagus, dia mengajak kawan-kawannya kabur. Namun budak lain sempat ragu dan takut mati membeku tanpa api. Budak pirang makin panik. Dia menegaskan tidak mau bernasib buruk hingga berubah menjadi makhluk mengerikan. Dia bahkan mengancam bakal menghantam kepala Sunny jika memberi saran ngawur. Di tengah perdebatan itu, Sunny menatap datar ke depan. Dia ngomong pelan agar mereka melihat situasi terlebih dahulu. Tanpa ragu, Sunny melangkah maju ke arah pertempuran. Budak pirang langsung histeris dan mengira Sunny sudah gila karena berani mendekati lokasi pertarungan. Sunny menegaskan kalau monster itu tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Sunny terus melangkah dengan tatapan dingin dan tajam. Dia membatin tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Kondisinya sekarang tidak beda jauh dengan orang mati. Dia tidak bakal bisa lebih mati dari ini, jadi untuk apa khawatir? Dari sela gigi tajam monster itu, tetesan darah segar menetes perlahan.
Makhluk mengerikan itu mengangkat tubuh korbannya tinggi-tinggi lalu menelannya mentah-mentah. Para budak di belakang Sunny makin panik dan mempertanyakan guna melihat monster itu. Si pirang terus menuduh Sunny bocah sinting karena bisa tetap tenang, sementara kawannya mencoba menyuruh diam. Sunny terdiam memaku tatapannya. Benaknya berputar mencari cara menyingkirkan makhluk sebesar itu. Tiba-tiba dari arah lain, terdengar teriakan kencang salah satu ksatria yang menantang sang iblis untuk menghadapinya. Mendengar teriakan itu, Sunny seketika tersadar kalau ini adalah pengalihan perhatian yang sangat sempurna. Persis seperti apa yang dia butuhkan. Budak pirang mendadak heboh melihat ksatria muda yang sebelumnya menyelamatkan mereka kembali beraksi. Dia meyakini ksatria itu pasti bisa menghabisi sang iblis. Makhluk mengerikan bermata banyak itu mengerang dengan darah memenuhi wajahnya. Ksatria itu berteriak kencang menantang monster keji tersebut untuk mati di tangannya. Dengan penuh amarah, Ksatria mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Sayangnya, tebasan keras itu hanya membentur tangan monster tanpa memberi efek berarti. Ksatria mengumpat kesal karena pedangnya tidak sanggup menggores kulit tebal makhluk itu. Mata Ksatria seketika membelalak saat menyadari adanya serangan balasan yang datang cepat. Dia merintih tertahan sembari berusaha keras menahan dan menghindari hantaman dahsyat tersebut. Pertarungan sengit di tengah salju makin menjadi-jadi. Ksatria muda terus berusaha mengalihkan perhatian monster raksasa. Melihat ksatria itu masih sanggup bertahan meski kewalahan, Sunny memfokuskan perhatian. Dia membatin kalau ksatria itu pasti bakal kelelahan sebentar lagi. Sementara si pirang di sebelahnya cemas membayangkan nasib mereka. Melirik ke arah pertempuran, Sunny mengiyakan dalam hati kalau kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Sambil memutar otak, dia mencari cara memanfaatkan momen kekacauan ini sebaik mungkin. Pandangan Sunny tertuju ke arah kereta barang kayu yang terparkir di dekat area bersalju. Sadar tidak bakal sanggup membunuh monster itu sendirian, Sunny berniat memanfaatkan gravitasi untuk menghabisi si iblis. Tanpa buang waktu, Sunny berlari ke arah kereta barang. Dia berteriak menyuruh para budak lainnya ikut jika masih mau selamat. Si pirang sempat ragu dan mempertanyakan alasan mereka harus percaya lagi. Pria di sebelahnya menganggap ini mungkin pertanda dari dewa. Pria tua itu menyuruh si pirang percaya sekali lagi pada Sunny. Mereka akhirnya ikut berlari kencang menyusul langkah Sunny sambil mengumpat pasrah.